أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga selalu sehat, panjang umur, diberkahi rizkinya, sampaikan umur dan usia kita di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas satu zikir, satu doa yang hendaknya rutin untuk kita amalkan, rutin untuk kita bacakan di setiap pagi dan di setiap sorenya. Zikir tersebut disebut dengan Sayyidul Istighfar. Zikir itu disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ada yang sudah hafal zikir ini? Masya Allah, ada yang sudah hafal, alhamdulillah. Ada yang belum hafal? Banyak. Ada yang baru pertama sekali mendengar istilah ini? Ada yang baru pertama sekali mendengar istilah Sayyidul Istighfar? Ya. Sayyidul Istighfar, kalau kita terjemahkan Sayyid. Sayyid itu artinya tuan. Sayyid, Sayyid. Makanya ada istilah Sayyidina Muhammad. Sayyidina, Sayyid, tuan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa habibina wa maulana. Itu biasanya kita sebutkan ketika penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Sayyid itu tidak hanya ada pada manusia. Pemimpin, tuan, itu tidak hanya ada pada manusia. Pada istighfar pun ada. Makanya disebut dengan Sayyidul Istighfar. Apa arti istighfar? Apa arti istighfar? Memohon ampunan. Itu istighfar. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan istighfar. Istighfar itu kan banyak lafaznya. Banyak kan ya lafaz istighfar? Ada astaghfirullahalazim, ada cuma astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu juga istighfar. Ada juga astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya kan? Ada juga astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu istighfar juga. Ada juga bentuk istighfar itu Rabbighfirli wa tub alai. Ya kan? Itu juga istighfar. Rabbighfirli wa tub alai, Rabbighfirli wa tub alai. Itu juga lafaz istighfar. Banyak lafaz istighfar, tapi yang paling tinggi kedudukan istighfar itu dari sekian banyak istighfar adalah Sayyidul Istighfar. Paham ini? Jadi dari sekian banyak lafaz istighfar yang sudah kita sebutkan tadi, bahkan dalam Al-Quran Allah banyak mengajarkan kita untuk minta ampun. Rabbighfirli wa liwalidayya. Banyak. Dalam Al-Quran yang sejenis dan senada dengan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Begitu dalam hadis Nabi SAW. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita yang bentuknya adalah kita mohon ampunan kepada Allah. Itu juga lafaz istighfar. Namun dari sekian banyaknya lafaz-lafaz istighfar, teks-teks istighfar yang kita dapatkan dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, yang terafdol, yang paling utama adalah Sayyidul Istighfar.
Apa itu Sayyidul Istighfar? Baik, kita sama-sama bacakan Sayyidul Istighfar itu. Bagi yang sudah hafal, alhamdulillah. Bagi yang belum hafal, silakan terus dibaca sampai hafal. Bagi yang baru mendengar Sayyidul Istighfar ini, jangan sampai dilewatkan. Yang baru mendengar, yang baru mengetahui, jangan sampai terlewatkan. Yang wajib bagi kita adalah untuk mengamalkannya, untuk membacanya minimal dalam sehari semalam 2 kali. Kapan itu? Di waktu paginya dan di waktu sorenya. Baik, kita dengarkan sama-sama. Bagi yang mau mengikuti tidak ada masalah. Bagi yang mendengarkan saja, ya silahkan. Diikuti lebih bagus. Baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, sekali lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah. Inilah yang disebut dengan lafaz Sayyidul Istighfar. Emang ada apa dengan Sayyidul Istighfar ini? Kenapa? Kenapa dibaca? Kenapa dibaca? Karena dalam satu hadis Nabi SAW, dengarkan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, "Wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca Sayyidul Istighfar ini di siang hari, dibaca Sayyidul Istighfar ini muqinan, dalam kondisi dia yakin benar dengan lafaz tersebut, dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia baca di siang hari, lalu kemudian dia mati di sini wafat. Kemudian dia wafat dalam kondisi dia sedang membacanya siang hari. Dia wafatnya itu sebelum sore. Sebelum sore itu berarti dari pagi, dari habis salat subuh sampai asar. Itu namanya siang. Nah, jika dia meninggal dunia antara jarak ini, jarak habis salat subuh sampai sebelum asar, meninggal dia di antara jarak itu, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha," dan siapa orang yang membacanya di malam hari dengan kondisi dia yakin benar dengan lafaz itu, muqinan biha, wa huwa muqinun biha,
dia yakin dengan kalimat tersebut. Meninggal dia di malam hari. Famata qabla an yusbiha, dan dia meninggal belum masuk waktu subuh. Berarti kalau dia baca di malam hari, maksudnya dia baca dari mulai waktu asar, habis salat asar sampai sebelum subuh. Ini namanya waktu malam. Dia baca satu kali saja. Satu kali saja. Apakah itu habis salat asar, apakah itu sebelum maghrib, atau mungkin dia baca di setelah maghrib. Kalau nggak sempat dia di waktu asar, misalnya bacanya dibaca waktu maghrib. Yang penting dia baca di malam itu, dia baca Sayyidul Istighfar ini. Qadarullah, dia meninggal di malam itu, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa min ahlil jannah, maka dia berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Besar atau tidak besar nih keutamaan Sayyidul Istighfar ini? Besar sekali. Ustadz, kalau begitu saya amalkan aja ini ya, waktu pagi, waktu petang. Bagus, tidak ada masalah. Bagus sekali, amalkan, silahkan. Tapi kalau saya mengamalkan ini, sudah dijanjikan masuk surga, berarti nggak perlu dong saat saya sholat 5 waktu lagi. Masya Allah. Nggak perlu dong saat saya harus puasa nanti di bulan Ramadan. Capek-capek, haus, lapar, ngapain puasa lagi? Mending amalin aja nih, baca-baca Sayyidul Istighfar waktu pagi, Sayyidul Istighfar waktu sore. Meninggal masuk surga. Bukan begitu pemahamannya. Memahami hadis ini, maksud daripada hadis ini bukan artinya kita mengandalkan, bergantung dengan Sayyidul Istighfar lalu kemudian kita meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Beribadah salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, itu hal yang wajib, nggak boleh ditinggalkan. Nggak boleh ditinggalkan. Ini Sayyidul Istighfar hanya sebagai tambahan saja, pelengkap dari ibadah yang kita lakukan. Kita ini kan manusia, punya banyak dosa. Bahkan di saat kita beribadah pun masih banyak kekurangannya. Ibadah sholat yang kita lakukan itu belum tentu 100% kita konsentrasi, fokus dalam mengerjakannya. Kayaknya nggak mungkin ada orang ya, nggak mungkin ada orang yang bisa konsentrasi sholat dari awal sampai akhir tanpa diganggu. Nggak mungkin, pasti ada yang mengganggu. Entahkah itu gangguan dari luar yang disebut dengan jin, syaitan yang mengganggu kita, atau gangguan itu ada pada diri kita yang terbawa-bawa sampai ke sholat. Ada memang gangguan itu. Jadi diganggu kita sebelum sholat, diganggu, kemudian dibawa lagi sampai ke sholat gangguan itu. Ada juga model seperti itu. Nah, kekurangan-kekurangan dari ibadah yang kita lakukan ini itu ditutupi dengan istighfar. Makanya habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, yang pertama sekali kita baca apa? Apa yang kita baca? Bukan alhamdulillah. Ada yang saya dengar, ada, tapi bukan ibu-ibu di sini. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu kemudian itu alhamdulillah. Bukan, enggak benar seperti itu. Enggak ada contohnya seperti itu, keliru. Habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum, lalu ucap alhamdulillah. Kelihatannya bagus atau tidak? Bagus. Kelihatannya cocok atau tidak? Cocok. Kenapa cocok? Karena kan baru selesai mengerjakan ibadah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, selesai juga sholatku, alhamdulillah. Kelihatannya bagus, tapi tidak ada syariatnya. Nggak ada contohnya mengucapkan alhamdulillah habis salam. Yang ada contohnya dari Nabi SAW, sehabis salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yang kita baca pertama sekali adalah istighfar. Astaghfirullah, 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 3 kali. Astaghfirullah, 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 3 kali. Baru kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
Inilah zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW setelah selesai sholat. Di antaranya adalah membaca istighfar. Ibu-ibu sekalian, tadi ibu sholat. Ibu itu sholat dalam kondisi mencaci maki orang atau berzikir kepada Allah dalam sholat? Berzikir. Ibu-ibu waktu sholat, apakah ibu-ibu sekalian sedang mencuri? Saat sholat itu, kemudian ada tas orang, ambil dompetnya, kita sholat lagi. Loh, kenapa istighfar? Kan baru sholat, baru selesai sholat kok beristighfar? Kita bukan sedang mencuri, kita tidak sedang menceritakan aib orang, kita tidak menghibah saudara kita tidak mencaci maki orang, kita sholat, kita berzikir. Kenapa habis sholat baca istighfar? Kata para ulama, sholat yang kita lakukan itu banyak sekali kekurangannya. Ibadah yang kita lakukan di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, tidak terlepas dari gangguan-gangguan, tidak terlepas dari kecacatan-kecacatan, tidak terlepas dari kekurangan-kekurangannya. Maka untuk menutupi kekurangan dari sholat tersebut, kita membaca istighfar. Nah, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kehidupan kita sehari-hari. Barusan aja kita melek nih. Hari ini melek sebelum sholat subuh kita bangun. Lalu kemudian jam berapa sekarang? Jam 9.25 kita sampai ke masjid. Ini udah berapa dosa yang kita sudah lakukan? Coba ibu-ibu ingat lagi. Tadi sebelum sholat subuh, udahlah habis sholat subuh lah hitungannya. Habis sholat subuh sampai jam 9 ini. Coba hitung. Coba introspeksi diri. Berapa dosa yang sudah kita lakukan? Pertama, dosa apa kira-kira? Masya Allah, nggak ada dosa yang kita lakukan hari ini. Hah? Saking banyaknya nggak bisa kita sebutkan. Saking banyaknya Ustaz, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Saking banyaknya memang. Dosa barusan aja tidak mengindahkan perintah suami, bisa jadi. Suaminya suruh bikin kopi, mama bikin kopi dulu. Papa kan ada tangan, ada kaki. Bikin sendirilah di dapur, nggak lihat nih lagi sibuk nyiapin sarapan anak-anak dan seterusnya. Kadang ada yang seperti itu. Ada, tapi bukan ibu-ibu di sini. Masya Allah, kalau ibu-ibu di sini tidak seperti itu. Ada kadang dosa yang kita lakukan hari ini, ada yang membaca berita tentang zodiak, ada yang mendengarkan berita tentang ramalan, ada yang mendengarkan berita gosip. Ada pagi-pagi udah ada loh siaran-siaran menceritakan tentang gosip-gosip. Ada gosip artis inilah, ada tokoh politik inilah, ada itulah, ada ini, menceritakan aib-aib orang. Dengan hikmatnya dia mendengarkannya. Ada. Banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Pagi ini aja udah banyak banget. Kita ini pendosa. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, diliputi oleh dosa yang begitu banyak. Maka kalau kita sadar kita ini adalah pendosa, maka tidak ada jalan untuk menggugurkan, tidak ada jalan untuk mencuci bersih dosa-dosa kita ini kecuali dengan memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sehari berapa kali beliau istighfar? Berapa kali Rasul sallallahu dalam sehari istighfar? Berapa kali? 3 kali. Dalam riwayat mengatakan 70 kali ya. Dalam riwayat yang lain Rasul membaca 100 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam sehari 100 kali. Apa dosa beliau? Beliau ini kan seorang yang maksum, yang terjaga dari dosa-dosa. Beliau ini dijaga oleh Allah tidak melakukan dosa.
Tapi beliau subhanallah menunjukkan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memperbanyak istighfar. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat beliau nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Lah kita Rasul bukan, kita ni Nabi bukan, sahabat juga sahabat Nabi, ya tidak mungkin. Orang soleh, kita ni bilang soleh atau soleha, ya kayaknya belumlah dikatakan soleh gitu. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Alhamdulillah. Kalau dikatakan kita soleha, pasti kita soleha, ya kayaknya kita sendiri nggak pede gitu. Tapi berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang soleha, itu adalah suatu kewajiban. Berusaha. Menjadi seorang muslimah yang soleha, itu adalah suatu kewajiban. Tapi memastikan kita ini adalah orang yang soleha, kita adalah orang yang soleh, kayaknya kepastian itu belum. Kepastian saya orang soleh, dia orang soleh, dia orang soleha, kepastian itu belum. Karena kita masih hidup. Kita masih hidup. Belum tentu hari ini, jam ini, detik ini kita masih duduk beramal, duduk di majelis taklim, kita beribadah kepada Allah. Kita melakukan ibadah yang sangat besar. Duduk di masjid, mendengarkan kajian, ini ibadah. Belum tentu loh, setelah kita nanti selesai, bubar di kajian ini, kita selamat dari kesalahan. Belum tentu. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW menceritakan, ada seseorang yang antara dirinya dengan surga itu cuma tinggal satu hasta lagi. Nih, tinggal satu langkah lagi. Ini satu hasta namanya. Dari ujung jari sampai siku. Zero. Tinggal satu hasta. Ini orang, ini surga, cuma jaraknya tinggal satu langkah. Artinya kalau dia melangkah satu kali langkah lagi, masuk di dalam surga. Fayasbiquhul kitab. Tapi catatan mendahuluinya. Lalu kemudian dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Di akhir-akhir hayatnya, di saat dia zakhratul maut, waliyadzubillah. Ini orang soleh sekali, semasa hidupnya soleh sekali. Gak pernah absen majelis taklim. Sebahagian besar hartanya dia sumbangkan, dia wakafkan. Hari-harinya diisi dengan zikir, baca Quran. Senin Kamis dia lakukan puasa sunnah. Al-Quran minimal dia khatam seminggu sekali khatam. Kadang sebulan sekali khatam Quran dia. Ini orang soleh sekali. Soleha sekali. Salat malam gak pernah tinggal. Salat witir apalagi. Gak pernah tinggal. Ini orang sudah antara dia dengan surga satu langkah lagi. Tapi di akhir-akhir hayatnya dia melakukan amalan penghuni neraka. Lalu ditetapkanlah dia sebagai penghuni neraka. Gak ada jaminan bagi kita. Gak ada jaminan bagi kita bahwa kita tetap dalam kondisi baik. Oleh karena itu, berusaha menjadi orang baik terus sampai akhir hayat kita adalah merupakan kewajiban. Dan untuk menjaga keistiqomahan agar kita terus menjadi orang baik, terhindarkan dari kesalahan dan dosa, atau kita jatuh kepada kesalahan dan dosa, maka baca Sayyidul Istighfar ini. Jangan tinggalkan. Na'udzubillah. Di sore hari, salah seorang di antara kita yang duduk di sini, kita dapat kabar, Ibu Fulana binti Fulan meninggal dunia. Masya Allah, tadi kan yang ikut kajian bersama kita ya? Oh iya, Ibu Fulana itu, dia ikut kajian sama kita tadi. Iya, barusan saja meninggal. Masya Allah. Kabar gembira yang kita dengarkan dari saudari kita yang meninggal dunia, baru saja dia ikut beribadah bersama kita bersama, duduk di majelis ilmu, meninggal dunia. Ini kan enak, kabar berita itu enak banget didengar gitu. Apalagi ditambah tadi pagi hari
habis salat subuh, dia baca Sayyidul Istighfar ini. Meninggal di siang hari. Sebelum dia meninggal di siang hari itu, di pagi harinya sudah membaca Sayyidul Istighfar. Apa kata Rasulullah tadi? Fahuwa min ahlil jannah. Maka dia berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang kedua, didapatkan informasi bahwa dia meninggal dunia. Tapi yang diingat oleh orang itu bukan kebaikannya. Telah meninggal dunia ibu fulana binti fulan. Lalu didengar berita itu oleh teman-temannya yang lain. Hah? Ibu fulana itu meninggal? Alhamdulillah. Saya senang sekali mendengar berita dia meninggal itu. Kenapa? Karena selama ini kalau saya, gak enak deh. Udahlah, gak usah cerita lagi deh. Orangnya udah meninggal. Tapi pokoknya saya bersyukur banget bahwa dia meninggal dah. Emang ada apa? Pokoknya ini orang selama hidupnya gak pernah ucapannya itu baik. Gak pernah kata-katanya enak didengar. Kata-katanya sombong, meninggi, kemudian merendahkan orang lain. Pokoknya ibu fulana itu gak enak lah pokoknya. Kalau mau bergaul, dia harus dengan orang yang selevel dengan dia. Gak mau gabung dengan kita-kita. Kayaknya alergi banget dengan nenek-nenek gitu. Aduh, majelis apa sih itu? Ngumpul di masjid kayak gitu-gitu sama nenek-nenek kayak gitu. Aduh, bukan level saya deh, duduk-duduk nongkrong di forum kayak gitu-gitu. Saya ini kelasnya beda. Loh, kata-kata seperti itu kan gak enak didengar. Berapa orang yang tersakiti dari kata-kata itu? Meninggal dia. Dan betapa banyak orang-orang yang senang kalau dia meninggal gitu. Waliyadzubillah, itu yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu, kita yang mungkin punya salah, punya dosa dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Jangan sampai kita meninggal dunia, kita tidak membawa sesuatu apapun yang bisa menyelamatkan kita. Dan ingat, di antara yang bisa menyelamatkan kita adalah Sayyidul Istighfar. Ini adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan kita nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti di akhirat dipanggil oleh Allah, Ibu fulana binti fulan. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Mulai dihisap oleh Allah. Dibuka catatan amal solehnya. Dibuka catatan amalan-amalannya. Lembaran pertama merah semua. Ini gak ada kebaikan orang ya. Kok dosa mulu dalam lembaran ini? Buka lembaran kedua, di hari kedua, jam sekian sampai sore. Kemudian dari sore buka lagi sampai malam paginya. Gak ada catatan istighfar. Gak ada catatan istighfar sama sekali di hari ini. La haula wala quwata illa billah. Buka lagi hari ketiga. Jam sekian, dari waktu subuh bangun tidur sampai dia tidur lagi. Dilihat catatannya. Semua yang ada dosa. Mana istighfarnya? Gak ada istighfarnya. Rugi kita. Begitu banyaknya waktu ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini 60 tahun lamanya, misal begitu. 60 tahun. Potonglah 12 tahun masa anak-anak kita belum balik. Ini potong 12 tahun, bonus 12 tahun, gak usah dihitung. Dari tahun 13 kita sudah balik misalnya. Berarti sampai ke 60. Sekitar 48 tahun. 48 tahun kita hidup di dunia ini, dibebankan oleh Allah syariat. Mulailah dicatat amal soleh kita di hari pertama dari umur kita yang ke-13 tahunnya. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai 360 hari. Kemudian tambah lagi tahun depannya sampai umur 60. Dosa semua yang tercatat. Mana nih penggugur dosanya? Mana? Dosa semua tercatat. Gak ada yang bisa mencuci dosanya.
Nggak ada amalan-amalan yang dapat mencuci bersih dosa-dosa yang dia lakukan di hari itu. Kan sayang. Kalau sudah seperti itu kondisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang mau kita andalkan untuk menolong kita? Siapa? Ustadz. Memang ada ustadz yang bisa menjamin kita nanti, yang bisa menolong kita? Ustadznya aja belum tentu. Belum tentu ustadznya, kiainya, syekhnya, atau siapalah yang dia anggap sebagai orang soleh, belum tentu bisa menolongnya. Orang dirinya aja belum tentu selamat. Diri ustadz itu aja belum tentu selamat, kecuali sudah dipanggil oleh ustadz, oleh Allah. Ustadz fulan, yang dulu ustadz ya di dunia ya, ustadz ya, dipanggil oleh Allah. Setelah dihisab, dihitung-hitung amal solehnya, ternyata ustadz itu keburukannya lebih berat dibandingkan kebaikannya. Ustadz yang seperti ini yang akan kita andalkan untuk nolong kita, dia aja nggak selamat. Oleh karena itu, jangan kita saling mengandalkan. Di dunia ini jangan saling mengandalkan. Yang bisa kita andalkan saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita lakukan. Rasul yang bisa kita andalkan nanti di akhirat yang akan memberikan syafaat kepada kita. Rasul, Nabi kita tercinta, syafaatnya sangat kita harapkan. Tapi emang bisa mendapatkan syafaat Rasul dalam kondisi kita bergelimang dosa? Emang mudah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cukup kalau kita mendapatkan syafaat hanya sekedar mengaku umat Nabi? Gak cukup kalau kita mengaku umat Nabi lalu kemudian kita berhak mendapatkan syafaat. Gak cukup. Orang banyak kok umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini belum syafaat Nabi ya. Dari telaga, dari sumber air minum, di mana tidak ada lagi sumber air minum di akhirat itu nanti. Itu kan belum masuk surga ya. Jadi ada telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu diminum oleh umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang ngaku umat Nabi, dia mau ikut nimbrung nih, mau ngambil gelas, mau ciduk air, minum, haus banget, udah haus banget. Gimana nggak haus? Matahari aja udah sejengkal nih di kepala kita. Hausnya luar biasa, panas. Kemudian berkumpul dengan orang banyak dalam kondisi tersiksa. Kita antrinya belum jelas kapan. Ini kan kita antri. Setiap orang itu dihisap. Bayangkan, hisapnya enggak mudah loh hisapnya. Dan hisapnya itu enggak sebentar. Bayangkan 40 tahun kita hidup di dunia ini, selama 40 tahun itu dihisap oleh Allah. Itu antriannya panjang banget. Makanya pantaslah dikatakan bahwa sehari di sana itu berapa di kita? Di dunia ini berapa hitungannya? 1000 tahun kan ya? Sehari di sana, sehari 24 jam di akhirat itu, di padang mahsyar, itu 1000 tahunnya di dunia ini. 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita nunggu di sana itu 1 jam, baru 1 jam kita antrinya di sana itu udah ibarat berapa ratus tahun udah itu. Udah jamuran kalau kita di dunia ini nunggu orang selama itu. Kita nunggu antrian aja, beli sesuatu nih misalnya, nunggu antrinya sampai setengah jam. Itu bosannya luar biasa kita. Ini di akhirat ngantri, haus. Ada tuh minuman di sana, minuman telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pedilah kita mau datang ke sana. Ternyata diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam karena memiliki sifat iba yang luar biasa kepada umatnya, Rasul mengatakan, "Ya Allah, dia umatku. Dia umatku." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dia lakukan setelah kamu meninggal dunia."
Oleh karenanya kita ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah umat Nabi yang sudah ditinggalkan lama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, apa yang kita lakukan setelah Nabi SAW meninggal dunia? Jika yang kita lakukan ibadah yang dicontohkan oleh Rasul SAW, zikir yang diajarkan oleh Rasul SAW, alhamdulillah, kabar gembira. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang meminum air dari telaga Nabi SAW. Tapi kalau kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW, mengaku umat Nabi Muhammad, tapi jauh sekali dari ajaran Nabi Muhammad. Zikir yang dibaca entah zikir apa, salawat yang dibaca entah salawat apa. Gimana kita mau ngaku umat Nabi Muhammad, tapi ini loh zikir kata Nabi Muhammad, ini loh Sayyidul Istighfar, bagus ini dibaca Sayyidul Istighfar. Lah bacanya istighfar yang lain. Wah, katanya inilah istighfar Ustaz yang didapatkan dari wali fulan. Wali fulan itu dikenal Ustaz, dia kelihatannya aja gila. Kelihatannya gila, tapi itu wali yang sesungguhnya. Ustaz, ini zikir yang diberikan oleh Kiai fulan. Ustaz, kalau ini zikir dari Ustaz fulan. Emang ada apa dengan zikir itu, Ibu? Kata Ustaz fulan tersebut, kalau zikir ini, istighfar ini dibacakan 100 kali, tapi zikirnya ketika dicari dalam hadis nggak ada gitu. Nggak ada istighfar itu. Tapi ada keutamaan kata Ustadz itu kalau dibaca ini, rezekinya akan diluaskan. Setiap permasalahannya akan diberikan jalan keluar. Siapa yang membaca zikir ini, dia akan awet muda. Siapa yang membaca zikir ini, dia akan dicintai dan disayangi oleh suaminya. Siapa yang baca istighfar ini, banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Tapi ketika dicek, ini zikir nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Maka bagaimana kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi kita jauh dari contoh yang diajarkan, syariat yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya para hadirin oleh Allah SWT, umur kita yang singkat ini, kita nggak tahu apakah nanti kita meninggal dunia setelah kita bubar dari majelis ini, atau besoknya lagi. Ada yang mungkin yang seminggu, sebulan ke depan, ada yang tahun depan dan seterusnya. Wallahu a'lam, kita nggak tahu, umur kita nggak tahu. Tapi jangan sampai kita meninggal dunia nggak ada satu amalan, satu zikir yang kita amalkan secara rutin. Nggak ada, jangan sampai nggak ada. Harus kita upayakan. Kita meninggal dunia, kita menutup usia kita ini adalah satu amalan yang rutin kita kerjakan sampai kita meninggal dunia. Itu harus ada, amalan rutin itu harus ada. Tapi janganlah amalan rutin yang nggak ada contohnya. Usahakan amalan rutin itu walaupun dia sedikit, tapi yang sedikit itu dia valid, sahih, datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk zikir yang valid, yang sahih datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satunya Sayyidul Istighfar ini. Sayyidul Istighfar. Jadi mulai dari hari ini nasihat kami kepada ibu-ibu sekalian, nanti bisa diusahakan, mudah-mudahan ada panitia atau donatur yang berusaha memberikan buku zikir pagi petang ya kepada ibu-ibu yang belum punya. Tolong ditanyain satu persatu, apalagi mohon maaf kita udah sampai pada usia senja, di usia nenek-nenek lah ya. Mohon maaf nih, bukan saya menyepelekan, bisa jadi usia nenek-nenek tidak menjadikan dia cepat meninggal, enggak. Belum tentu juga, bisa jadi saya lebih dahulu gitu. Tapi artinya di usia-usia seperti ini dia lebih banyak harusnya mengamalkan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya mereka bisa mengamalkan itu, dibacakan. Mudah-mudahan jika kita meninggal dan menutup usia kita adalah satu zikir yang sering yang kita amalkan, rutin kita kerjakan, yang dengannya bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terjemahkan sedikit ya tentang zikir ini.
Zikir ini sangat bagus sekali diamalkan, tapi hendaknya kita tahu juga artinya apa gitu. Jangan sampai kita membaca zikir kita nggak paham maknanya, kita nggak tahu terjemahannya, sehingga zikir yang kita baca itu seperti mantra, seperti mantra yang nggak jelas gitu, nggak tahu apa yang dibaca, maknanya apa, maksudnya apa, hanya sekedar komat kamit di mulut. Nah, ini juga kurang berkualitas nanti zikir kita. Agar zikir kita itu berkualitas, selain kita baca dan kita pahami juga makna daripada zikir yang kita bacakan itu. Baik. Allahumma anta rabbi. Ini awalnya tadi. Allahumma anta rabbi. Allahumma. Apa arti Allahumma? Ya Allah. Nah, bahasa kita gitu. Allahumma. Wahai Allah. Wahai Allah. Kita memanggil Allah nih. Allahumma. Ya Allah. Wahai Allah. Anta Rabbi. Kita puji dulu Allah. Sebelum kita minta sesuatu kepada Allah, afdalnya itu kita puji Allah. Inilah yang diajarkan oleh Sayyidul Istighfar. Kita sebelum minta ampun nih pada Allah, kan doanya nanti, zikirnya itu kan kita minta ampun nih pada Allah. Nah, Sayyidul Istighfar ini menjadikan dia afdal karena di dalam Sayyidul Istighfar ini kita nggak langsung to the point. Kan kalau istighfar yang lain kan kita langsung to the point. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, atau rabbighfirli wa tub alayya, rabbighfirli wa tub alayya. Kita ulang-ulangi rabbighfirli wa tub alayya. Kita to the point minta pada Allah. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah terimalah taubatku. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah terimalah taubatku. Kan langsung. Sayyidul Istighfar enggak begitu. Sayyidul Istighfar ini sebelum kita minta ampun kepada Allah, sebelum kita minta dihapuskan dosa kita, kita puji dulu Allah. Lihat pujian kita kepada Allah. Allahumma. Ya Allah. Wahai Allah. Anta Rabbi. Engkau adalah Rabbi. Rabbi apa? Rabbi Tuhanku. Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Kita puji lagi nih. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang berhak disembah. Enggak ada Tuhan. Enggak ada Tuhan lagi yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Khalaqtani. Engkau telah ciptakan aku. Kita puji lagi. Engkau ya Allah, yang ciptakan aku ini Engkau ya Allah. Sampai saat ini jantungku berdetak, jantungku bisa memompa darah, itu atas izinmu ya Allah. Saat ini aku masih bisa melangkahkan kaki ya Allah, itu atas izinmu ya Allah. Engkau yang menciptakanku ya Allah. Wa ana abduka. Lalu kita menghinakan diri. Setelah kita puji-puji Allah, setelah kita agung-agungkan Allah, lalu kemudian kita hinakan diri kita. Kita ini bukan siapa-siapa loh. Seakan-akan seperti itu. Kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Wa ana abduka. Wa ana abduka. Ana, apa arti ana? Saya. Abdun, apa arti abdun? Hamba. Kah, di sini apa arti kah? Kamu. Saya ini hambamu ya Allah. Hamba itu apa sih hamba? Hamba itu, tahu hamba sahaya? Hamba sahaya itu seorang yang hidup gak ada harganya gitu. Dia sendiri gak bisa apapun yang dilakukannya bukan untuk dia gitu. Untuk tuannya itu, untuk bos majikannya. Jadi dia itu tidak berharga. Hamba sahaya itu gak berharga. Beda orang-orang merdeka seperti kita. Ini manusia yang berharga. Nah, kita setinggi apapun derajat kita, semulia apapun pangkat kita, semulia apapun nasab kita, entahkah itu darah kalau yang nasabnya tinggi itu darah merah, darah hijau,
Darah biru ya. Darah biru. Darah biru. Tetap saja dia hamba Allah. Mau darahnya merah, darahnya hitam, biru, hijau, apalah nama istilahnya. Untuk menunjukkan orang ini mulia loh. Ini orang berkebangsaan gitu. Ini orang Masya Allah pangkatnya tinggi. Bintangnya 4. Berjajar 1, 2, 3, 4. Tapi dia tetap sebagai hamba Allah. Kalau sudah dikatakan hamba Allah itu, dia harusnya sudah menghinakan dirinya di hadapan Allah. Cuma kata hamba ini sebenarnya mulia di hadapan manusia-manusia yang lain. Kami ulangi. Kata abdun ini menunjukkan bahwa kita hina di hadapan Allah, tapi kita mulia di hadapan manusia. Jadi kata abdun itu adalah menunjukkan kemuliaan yang luar biasa di hadapan manusia-manusia. Jangan kita merasa hina di hadapan manusia, enggak boleh. Merasa hina di hadapan Allah ibadah, tapi merasa hina di hadapan manusia enggak boleh. Enggak boleh kita menghinakan diri di hadapan manusia. Dikit-dikit cerita pada manusia, saya begini loh, saya begini, saya begitu, saya butuh ini, saya itu. Seakan-akan dia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya depan orang. Enggak boleh seperti itu. Kita ini abdun. Kalau kita dikatakan Abdullah, hamba Allah, kita harusnya mulia. Mulia di depan manusia-manusia yang lain. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga digelari dengan hamba Allah. Nabi Muhammad hamba Allah. Mulia sekali kalimat hamba Allah ini apabila di mata manusia. Jadi kita jangan malu disebut dengan hamba Allah. Hamba Allah, saya ini hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Harusnya kita merasa mulia. Seorang hamba disandarkan kepada Allah. Hamba lalu kemudian disandarkan di sana kalimat Allah, Abdullah, hamba Allah. Nah, baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku akan setia pada perjanjianku. Ya Allah, aku akan setia pada perjanjianku kepadamu dengan semampu yang aku bisa lakukan. Mastata'tu, semampu yang aku lakukan. Nah, kita sebagai hamba Allah, kita punya ikatan janji dengan Allah. Kita sebagai hamba Allah, kita harus setia loh dengan Allah. Makanya wa ana ala ahdika. Ya Allah, aku setia ya Allah. Apa bentuk kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari yang dijanjikan oleh Allah. Allah memerintahkan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini baik, kerjakan. Ini ibadah, kerjakan. Ini wajib, jangan tinggalkan. Ini sunnah, dikerjakan bagus, ditinggalkan tidak ada masalah. Itu perjanjian kita dengan Allah. Nah, perhatikan jiwa kita saat ini, diri kita perhatikan. Kita setia enggak dengan perjanjian yang sudah diikat antara kita dengan Allah? Kita hidup di dunia ini enggak bebas begitu aja. Beda loh Bu. Kita dengan hewan beda, jangan disamakan. Kita dengan hewan ternak, jangan disamakan, beda. Sama-sama memang hidup di dunia. Kita hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala manusia, hewan ternak juga dihidupkan oleh Allah di dunia ini. Cuma hewan ternak itu tidak ada ikatan janji dengan Allah. Jadi tidak ada kewajiban bagi mereka untuk beribadah, sholat 5 waktu. Enggak ada kambing tiba-tiba berbondong-bondong datang ke masjid, sholat. Enggak. Yang ada ikatan janji setia dengan Allah adalah makhluknya jin dan manusia.
Apa perjanjian kita dengan Allah? Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk apa? Kita diciptakan di dunia ini untuk apa? Untuk makan, untuk minum doang. Habis makan, minum, tidur. Bangun, tidur lagi, kerja. Habis kerja dapat uang, uangnya beli makan, beli minum, beli ini, beli itu untuk kesenangan-kesenangan dunia. Bahagia hidup di dunia, habis bahagia mati. Udah selesai urusannya. Enggak, manusia enggak seperti itu. Manusia itu ada ikatan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diciptakan oleh Allah, ketika Allah utus ruh, Allah tiupkan ruh ke dalam janin ibu kita, mulai ini kita ada ruh dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah mulailah kita ada keterikatan dengan Allah. Apa ikatan kita dengan Allah? Kita mengakui Dia adalah Tuhan kita, Allah yang berhak untuk kita sembah satu-satunya, dan kita tidak melakukan perbuatan syirik. Jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan apapun. Karena kita sudah mengatakan dalam Sayyidul Istighfar tadi, Anta Rabbi, la ilaha illa anta. Itu sudah menjadi fitrah manusia, mengakui Tuhan adalah Allah. Yang Allah itu tidak ada lagi yang berhak disembah kecuali Dia. Itu udah suatu perjanjian. Nah, konsekuensi dari kita mengucapkan la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Apa itu? Ibadah. Di antara ibadah yang jangan sampai kita tinggalkan, sesibuk apapun kita. Sesibuk apapun kita. Apa itu ibadah yang jangan sampai kita tinggalkan? Salat 5 waktu. Sesibuk apapun. Jangankan sesibuk apapun. Sesakit apapun tetap mengerjakan salat. Enggak ada istilah, Ustadz saya sakit, saya enggak bisa bangun. Hari ini salat zuhur saya enggak bisa kerjakan Ustadz, saya libur dulu salatnya. Salat zuhur libur. Kemudian nanti asar, alasan lagi. Saya nggak bisa bangun, jangankan mau bangun dari kasur, ngangkat kepala aja nggak bisa. Gugurkah kewajiban sholat bagi mereka? Gugur atau tidak? Nggak gugur, tetap wajib sholat. Itu adalah perjanjian yang sudah terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat itu diantaranya. Nggak boleh kita tinggalkan. Andai kata, jangankan kepala yang nggak bisa kita angkat nih, semua sekujur tubuh nggak bisa bergerak, tapi kita masih ingat, kita masih sadar. Ada ibu fulana datang, kita masih bisa ngomong, ibu fulana ya, iya. Ada yang ibu fulana lagi datang berkunjung, kita bisa mengenal dia, kita masih bisa ngomong gitu, ngobrol dengan ibu fulana itu. Nggak bisa bergerak nih, dari ujung kepala sampai ujung kaki nggak bisa bergerak lagi. Gugur kewajiban salatnya? Enggak. Mastata'tu. Mastata'tu itu semampuku ya Allah. Ya Allah, aku setia dengan perjanjianku sesuai dengan kemampuan yang aku miliki. Mampu kita saat itu salat hanya sekedar berbaring saja, lakukan salat berbaring. Itu yang mampu kita lakukan. Jangan sampai kita beralasan sakit. Sakit apa? Sakit gigi doang. Aduh, saat nyeri banget nih. Aduh. Udah salat maghrib, Bu? Enggak bisa salat saya nih. Aduh. Sakit giginya. Sakit gigi enggak salat. Gimana lagi kalau udah sakit stroke, waliyadzubillah. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari segala penyakit. Apalagi sakitnya stroke, setengah tubuhnya mati. Kemudian dia nggak sholat. Jangan sampai. Jangan sampai kita meninggal dunia, lalu ada dosa, di antara deretan dosa itu dosa meninggalkan sholat. Jangan sampai. Nggak ada gunanya istighfar kita kalau begitu.
Gak ada gunanya ibadah-ibadah kita yang lain kalau kita terdapat di antara catatan dosa kita itu waliyazubillah ada meninggalkan sholat. Karena amalan yang pertama sekali yang nanti akan dihisab oleh Allah apa? Apa yang pertama sekali? Sholat kita. Yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Jangan sampai di usia-usia yang kita berharap untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal, malah kita meninggalkan sholat. Jangan sampai nanti kita akan dipanggil oleh Allah, yang pertama sekali yang dicek oleh Allah itu ibadah sholat kita. Sholat. Bagus nih ibadah sholat kita. Itu amalan yang lain ngikut. Jadi bagus yang lain. Tapi kalau amalan sholat kita ada kecacatannya, ada yang tinggal, ada yang bolong, nggak dikerjakan, udah amalan yang lain yang kita lakukan secara otomatis jelek nilainya. Jadi sholat itu penentu sekali. Sholat itu ibadah yang akan menolong ibadah-ibadah kita yang lainnya nanti. Semakin baik sholat kita, semakin bagus sholat kita, itu akan baik amal-amalan yang lain. Makin bagus nilainya nanti ibadah-ibadah yang lain itu. Makanya dalam zikir ini kita bacakan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku setia dengan perjanjianku ya Allah kepadamu, semampu yang aku bisa lakukan. Apa yang kita bisa mampu lakukan dari janji setia kita kepada Allah? Puasa. Kalau kita sudah tidak mampu lagi puasa, ya sudah nggak apa-apa nggak puasa. Tapi bukan artinya kita berlepas diri. Ada, misalnya nggak mampu nih, bisa diqadha di hari yang lain. Ustadz, memang ini udah tua sekali. Sudah tuanya gimana maksudnya? Dia udah nggak mampu berpuasa lagi. Memang kata dokter dia harus mengkonsumsi obat. Dia nggak kuat lagi karena faktor usianya dia nggak bisa puasa lagi. Baik, kalau begitu apa yang mampu dia lakukan? Udah nggak bisa mampu apapun. Kalau begitu diganti dengan bayar fidyah. Itu yang mampu dia lakukan, bayar fidyah. Jadi jangan anggap kita gugur begitu saja kewajiban kita. Enggak. Ada ikatan kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita menjadi hamba Allah yang setia, ingat, Allah tidak akan sia-siakan itu. Allah tidak akan sia-siakan kesetiaan kita sebagai hamba. Allah tidak akan sia-siakan. Kalau kita punya saudara, janganlah saudara ya. Jika ada si A, pemimpin suatu perusahaan, si A ini pemimpin perusahaan, ribuan karyawannya, atau ratusan karyawannya. Masya Allah, ada 2-3 karyawannya itu luar biasa setianya. 3 karyawan yang luar biasa kesetiaannya terhadap bosnya ini. Ini pasti bosnya akan memberikan apresiasi. Dia tidak akan menyia-nyiakan kebaikan, kesetiaan dari 3 karyawannya ini. Dia akan berikan tambahan bonus, bonus ini, bonus itu. Kenapa? Karena si bosnya ini senang sekali dengan 3 karyawannya yang setia luar biasa. Kira-kira seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sudah setia dengan Allah, kita akan beribadah kepada Allah. Yang wajib-wajib diutamakan, yang sunnah-sunnah diusahakan. Itu Allah tidak akan sia-siakan. Akan ada balasan yang Allah berikan nanti. Sudah Allah siapkan, Allah akan siapkan kok. Surga dengan berbagai macam jenis kenikmatan yang di dalamnya. Itu luar biasa. Nanti akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar. Bonusnya di surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini janji kesetiaan kita sebagai hamba Allah. Jadi jangan sebagai hamba pengkhianat. Jangan sampai kita menjadi hamba pengkhianat. Kita berkhianat kepada Allah. Allah ciptakan kita di dunia untuk beribadah, tapi kita khianati. Ini hamba pengkhianat. Dan tidak ada balasan bagi hamba pengkhianat kecuali keburukan. Kecuali kesengsaraan.
yang akan didapatkan oleh hamba-hamba tersebut. Ini hamba luar biasa pengkhianatnya. Sudah diciptakan dia, diberikan fasilitasnya gratis lagi. Mata bisa melihat, hidung bisa menghirup, mulut bisa bicara. Ini kan fasilitas yang luar biasa diberikan Allah. Ini kalau disuruh bayar oleh Allah, nggak mampu kita bayar ini. Habis harta kita, kita kuras habis itu tabungan kita untuk membayar nikmat mata yang Allah berikan kepada kita, yang bisa melihat ini. Ini nggak mampu kita bayar. Itu baru mata loh. Belum lagi Allah minta bayaran. Per jam oksigen yang Allah berikan, yang kita bisa hirup, kata Allah bayar ya per jam. Berapa ya Allah? 100.000 per jam. Kalikan, kita hidup di dunia ini udah berapa tahun? Nggak mampu kita bayar itu. Lalu kemudian kita menjadi hamba pengkhianat. Begitu banyaknya Allah berikan kenikmatan kepada kita, yang kita balas kemaksiatan. Kita balas pada Allah kemurkaan-kemurkaan Allah yang kita lakukan. Apa yang Allah tidak senangi, itu yang kita kerjakan. Apa yang Allah larang, itu yang kita datangkan. Ini kan pengkhianat. Nah, kita sebagai hamba Allah, di dalam membaca Sayyidul Istighfar ini, kita berusaha untuk menjadi hamba yang setia. Ya Allah, aku akan setia dengan perjanjianku kepadamu ya Allah, semampu yang aku bisa lakukan. Enggak dipaksa kok. Enggak dipaksa harus seperti ini, enggak. Semampu yang bisa kita lakukan. Apa sih yang bisa kita lakukan dalam kebaikan-kebaikan ini? Lakukan semampu yang bisa kita lakukan. Enggak harus enggak. Enggak bisa sholat berdiri, duduk. Enggak bisa juga sholat duduk, berbaring. Enggak bisa juga berbaring dengan isyarat kepala diginiin. Udah isyarat dalam hati aja. Isyarat dalam hati. Yang penting ada perjanjian itu tetap kita tunaikan. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ingat tuh arti itu. Ingat nih. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah. A'udzubika. Artinya a'udzubika itu aku berlindung kepada mu. Mu itu maksudnya Allah. Dari apa kita berlindung? Dari syarri ma sana'tu. Dari keburukan. Sana'tu itu artinya adalah perilakuku, perbuatanku, perbuatan kita. Kita ini kadang tanpa kita sadari lisan kita melakukan keburukan. Tanpa kita sadari tangan kita ini melakukan keburukan. Kaki kita kadang-kadang membantu kita untuk melakukan keburukan. Kadang-kadang hati kita ini dibisikkan kepada sesuatu hal yang buruk. Itu memang ada pada diri kita. Sesuatu yang buruk pertama sekali dibisikkan dalam hati kita. Itulah namanya was-was syaitan tadi. Kemudian bisikan-bisikan dari syaitan itu, setelah dibisikkan dalam hati, hati itu akan perintahkan karena dia sebagai rajanya. Dia sebagai rajanya. Lalu kemudian hati itu akan memerintahkan tangannya. Tangan, ayo ambil. Gak apa-apa ambil. Gak ada orang kok. Tangan ini akan bergerak sendiri ini mengambil. Dia ambil sama dia. Kenapa? Karena ada perintah tadi. Perintah itu dari mana? Dari bisikan syaitan, bisikan jin. Nah, tangan kita tadi bergerak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, bukan milik kita, kita ambil. Ini perbuatan buruk. Nah, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, wa'udzubika. Kata dalam istighfar ini mengatakan a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang aku lakukan, dari kejelekan yang kuperbuat.
Dalam kehidupan kita sehari-hari ini terlalu banyaklah kejelekan dan keburukan yang kita lakukan gitu. Kita nggak bisa selamat. Nggak bisa selamat dari kejelekan. Nggak bisa selamat dari keburukan. Nggak ada manusia yang bisa selamat. Nggak ada. Makanya kalau kita tidak bisa selamat dari kejelekan dan keburukan, ya kita harus berusaha untuk berdoa. Meminta kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Aku nggak mampu. Aku nggak mampu dengan sendiriku untuk menghindari kejelekan, itu nggak mampu. Tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Tolong aku ya Allah. Bantu aku ya Allah. Untuk terhindar dari keburukan, dari kejelekan. Lisan ini ya Allah yang selalu berkata-kata tidak baik. Ya Allah, lisanku ini ya Allah selalu menceritakan aib orang lain. Ya Allah, lisanku ini terkadang mengadu domba ya Allah. Betapa banyak saudari-saudariku yang mereka bertikai, yang mereka bersengketa. Itu dikarenakan mulutku ya Allah yang mengadu domba mereka. Ini mulut. Dosa yang paling banyak itu dari anggota tubuh manusia. Ini anggota tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dosa anggota tubuh yang paling banyak menghasilkan dosa adalah lisan kita. Lisan kita. Nah, kita berdoa kepada Allah, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung padamu ya Allah dari keburukan apa yang aku perbuat, apa yang aku ucapkan, apa yang aku lakukan, termasuk lisan kita, termasuk mata kita. Mata kita ini juga bisa menghasilkan dosa. Melihat sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak boleh, tidak diperkenankan dalam syariat, kita lihat juga, itu juga menghasilkan dosa. Telinga kita juga menghasilkan dosa. Bisa nggak telinga kita menghasilkan dosa? Apa dosa telinga? Hah? Mendengarkan yang tidak baik. Contohnya apa yang tidak baik itu? Ada yang dengarkan temannya yang sedang asik gosipin tetangganya. Oh, itu enak banget itu. Cerita-cerita gosip itu enak banget. Enak nggak, Bu? Nggak enak? Enak. Enak banget. Sampai sejam 2 jam pun kuat, tahan. Tapi kalau dengar kajian udah, waduh, berat banget rasanya. Kajian itu ternyata sesuatu yang berat, Ustadz. Saking beratnya kepala itu menunduk gini. Berat mikulnya. Tapi kalau udah cerita tentang gosipin temannya, tetangganya, wah itu sahut menyahut itu. Berbalas pantun dia. Nggak habis-habis. Pindah dari satu ibu fulana, pindah nanti ke ibu fulana yang lain. Fokus pada ibu fulana ini aja banyak banget tema yang akan dibahas. Itu banyak temanya nanti tuh ibu fulana ini. Ibu fulana itu ya? Oh iya, ibu fulana. Itu kan kalau pakai menutup auratnya kayaknya nggak matching banget pakaiannya. Pakaian orang dibahas sama dia. Masa iya jubahnya itu warnanya hitam? Terus jilbabnya ungu. Kalau dia pakai cadar, cadarnya warna biru. Apa-apaan lah pakaian kayak gitu katanya. Itu dibahas sama dia. Waduh. Lalu satu lagi nanti ibu yang lain ini nih bersahutan, nyaut dia. Ya kalau ibu itu mah memang wajar. Bukan pakaiannya doang. Coba aja tuh lihat cara jalannya. Cara jalan orang lain juga dinilai sama dia. Kayak jalannya aja nggak enak dilihat kayak gitu. Wah, ibu fulana itu bukan gaya jalannya doang. Ngomongnya aja coba lihat. Gak pernah dengerin cara ngomongnya. Ngomongnya aja belepotan kayak gitu. Gak jelas ngomongnya apa. Semua. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Ada aja tema yang gak habis dibahas.
Itu biasanya seperti itu. Itu dihasilkan oleh apa? Lisan kita. Dan orang yang mendengarkan yang ada di majelis forum ghibah tadi itu, dia mendengarkan doang, dia nggak ikut cerita nih. Cuma asik dengarin sebagai pendengar setia. Ketawa orang dia ikut, ketawa juga dia. Terhibur dia dengan cerita-cerita yang tidak baik tadi. Dia dengarin. Telinganya menghasilkan dosa. Hati-hati. Makanya begitu banyaknya dosa yang kita lakukan, hendaknya kita tahu diri. Bagaimana bentuk kesadaran kita? Kita tahu diri nih, bahwa kita ini manusia pendosa. Kita baca Sayyidul Istighfar ini, karena Sayyidul Istighfar ini ada kandungan di dalamnya, a'udzubika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung padamu ya Allah. Forum-forum yang kayak gini ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah. Jangan sampai aku berteman dengan orang-orang yang seperti ini ya Allah. Ini keburukan. Jangan sampai aku jatuh kepada keburukan itu. Ya Allah, jangan sampai kakiku melangkah bergabung dengan forum-forum ibu-ibu yang suka menceritakan aib orang lain ya Allah. Kita berlindung kepada Allah. Dengan perlindungan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa terjaga gitu. Kita bisa minimalisir lah. Walaupun tetap ada kesalahan ini, kita terhindar dari kesalahan ini, kita jatuh lagi pada kesalahan yang lain. Kita terhindar pada dosa yang ini, jatuh pada dosa yang lain. Tapi alhamdulillah, kita bisa menghindar gitu. Dari beberapa dosa itu bisa kita hindari atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa yang kita bacakan ini, zikir yang kita baca, a'udzubika min syarri ma sona'tu. Baik, kita lanjutkan. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Apa artinya? Abu'u laka. Aku mengakui ya Allah. Aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku. Lihat bagaimana pengakuan kita sebagai hamba Allah. Ya Allah, terlalu banyak nikmatmu ya Allah kepadaku ya Allah. Saking banyak enggak bisa aku hitung ya Allah. Betul. Betul itu. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Mau kita hitung pakai apa mau hitungnya? Pakai kalkulator. Enggak bisa. Secanggih apapun kalkulatornya, nggak cukup tuh menghitungnya. Saking banyaknya. Mau kita hitung, mau kita catat nih nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dari sejak lahir, atau dari sejak kita dikandung oleh ibu kita sampai kita meninggal dunia nanti. Mau kita catat satu persatu, nggak bisa. Pakai apa kita mau catatnya? Anggaplah pakai alat tulis, tintanya itu seluas lautan. Tintanya itu seluas lautan. Air yang ada di lautan sedikit atau banyak? Ada yang pernah menguras air di lautan? Gak mungkin. Andai kata air yang ada di lautan itu kita jadikan sebagai tintanya untuk kita catat nih nikmat Allah. Habis lagi tintanya, kita ambil lagi air di lautan tadi, kita jadikan tintanya sampai kering tuh. Air di lautan sampai kering, nggak bisa menghitung nikmat Allah. Banyak nikmat Allah, banyak sekali, nggak bisa kita hitung. Andai kata kertas untuk mencatatnya itu, kertasnya, dedaunan yang ada di bumi ini, kita kumpulkan dedaunan itu, kita tulis tuh, habis kertas kita udah, kita jadikan dedaunan untuk kita tulis lagi, ambil daunan lagi, tulis lagi, daunan lagi, tulis lagi. Sampai botak tuh pohon, gak ada lagi daunnya, pun gak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini pengakuan kita sebagai hamba Allah. Ini harus ada pengakuan ini. Pengakuan bahwa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ingat ini. Ingat. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui itu ya Allah.
Mengakui nikmat yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Lalu lihat setelah itu apa pengakuan kita? Wa abu'u laka bidzambi. Dan aku mengakui juga ya Allah, aku ini pendosa. Subhanallah. Nikmat yang Allah berikan, lalu yang kita balas dengan dosa. Begitulah adanya. Begitulah kenyataannya. Allah berikan nikmat nih pada kita. Allah titipkan nikmat nih pada kita. Tapi kadang kita balas dengan dosa. Kan kurang ajar namanya itu. Ya begitulah kita. Manusia ini adalah hamba yang kurang ajar. Saya termasuk hamba yang kurang ajar. Kita semua termasuk hamba Allah yang kurang ajar. Allah berikan nikmat, kita balas dengan dosa. Allah berikan lagi nikmat, kita balas lagi di nikmat Allah dengan dosa lagi. Dan itu kita akui sebagai hamba Allah. Ya Allah, betapa banyak nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan betapa banyak pula dosa yang aku lakukan. Sebagai hamba Allah yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, pantaslah kita membaca yang selanjutnya. Apa bacaan selanjutnya? Apa? Firli. Apa bacaan selanjutnya? Ulangi. Firli. Saya ini hamba yang kurang ajar ya Allah. Saya ini hamba yang tidak bisa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Kurang ajar banget. Faghfirli ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Faghfirli. Pantas untuk kita ucapkan kalimat faghfirli itu. Perhatikan para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul istighfar itu kan salah satu zikir agar kita meminta ampunan kepada Allah. Tapi dari awal kita baca tadi, dari awal, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi faghfirli. Dari awal sampai abu'u laka bi dzambi, itu belum ada kalimat istighfarnya, belum ada. Kita puji-puji Allah, kita mengakui atas nikmat yang Allah berikan, kita mengakui bahwa kita ini pendosa, lalu kemudian kita tutup pujian kita tutup pengakuan kita atas dosa-dosa yang kita lakukan itu dengan istighfar. Faghfirli ya Allah, ampuni aku ya Allah. Maksudnya apa? Tutup aibku ya Allah. Sampai sekarang kan Allah masih nutupi aib kita kan? Pernah kita melakukan dosa, tiba-tiba hidung kita panjang gitu? Hah? Masih Allah tutup aibnya. Kalau setiap dosa yang kita lakukan, lalu Allah tunjukkan bukti bahwa kita pendosa, udah nggak ada orang yang mau berteman dengan kita, nggak ada orang yang dekat dengan kita. Andai kata setiap orang melakukan dosa, ada tandanya. Misal ada orang yang melakukan dosa, tiba-tiba telinganya ngembang, apa namanya nih? Tiba-tiba besar gitu. Tambah lagi dosanya, tambah besar lagi. Udah lama-lama kayak telinga gajah gitu. Lalu udah telinganya udah besar sebesar talam, tiba-tiba hidungnya tambah panjang. Matanya keluar. Tapi Allah masih tutupi. Aib kita tuh masih Allah tutupi. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, aib-aib kita itu ditutupi, dosa-dosa kita itu jangan sampai ditampakkan oleh Allah. Kalaulah dosa itu ditampakkan oleh Allah berupa bau busuk, ya Allah, kayaknya di badan kita ini udah baunya luar biasa. Satu ember pun kita siramin parfum pun gak bakalan bisa menghilangkan bau dosa itu. Tapi kita bersyukur pada Allah, Allah tutupi. Aib dosa kita itu Allah tutupi. Itulah makna daripada istighfar itu. Kita mohon kepada Allah, ya Allah tutupi aibku ya Allah, tutupi.
Itu makna istighfar. Makna istighfar yang kedua, selain kita minta aib kita ditutupi, ya Allah, jangan sampai dosa itu berdampak buruk kepadaku ya Allah. Paham makna yang kedua ini? Pertama, kita istighfar itu agar aib kita ditutupi. Baik itu di dunia, nanti juga di akhirat. Kita berharap aib kita itu ditutupi. Selain daripada aib kita ditutupi, kita juga berharap dari istighfar kita itu agar dosa kita tidak berdampak buruk. Coba bayangkan, kalau satu dosa yang kita lakukan, lalu berdampak buruk, langsung dibalas oleh Allah di dunia ini. Kita melakukan dosa ghibah misalnya. Kita menceritakan aib saudari kita. Tiba-tiba datang gunting motong lidah kita. Dampak buruknya. Tiba-tiba kita di perjalanan nih. Tadi barusan kita melihat dengan mata kita dosa yang diharamkan oleh Allah, kita lihat juga tuh, sampai melotot kita lihat. Andai kata setiap dosa itu langsung Allah berikan dampak buruknya, tiba-tiba kita naik motor, ada ranting kayu jatuh, nusuk mata kita, buta. Bisa jadi. Tapi kita berharap dengan istighfar kita, ya Allah, tutup aibku dan jauhkan dampak buruk dari dosa ini. Ini dosa yang kita lakukan ini mendatangkan sial loh. Dosa yang kita lakukan itu mendatangkan kesialan kepada kita. Betapa banyak orang-orang yang diberikan ujian cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit dan jenis penyakitnya berbagai macam. Di antara harapan kita nih sebagai orang pendosa, kita berharap memang dosa-dosa kita itu diampuni dari sakit yang Allah berikan pada kita. Tapi kan kita nggak berharap gitu. Jangan sampai kita berharap dosa kita itu berdampak buruk gitu. Nah, bagaimana caranya agar dosa yang selama ini kita lakukan tidak berdampak buruk kepada kita? Ya dengan istighfar itu. Jangan sampai ada dampak buruk dari dosa yang kita lakukan. Apalagi dampak buruk itu kita dapatkan di akhirat. Wal'iyadzubillah. Jika dampak buruk dari dosa yang kita lakukan itu di akhirat, la haula wala quwata illa billah. Wal'iyadzubillah. Mending dampak buruknya itu di dunia. Masih bisa kita menahan rasa sakit. Yang apabila rasa sakit itu memang akibat dari dosa kita. Mending kita dapatkan di dunia ini daripada di akhirat. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kita menghindari baik itu dampak buruk dari dosa yang kita lakukan di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat. Itulah fungsi istighfar itu, faghfirli itu. Supaya dosa yang kita lakukan ini ditutup serapat-rapatnya oleh Allah, enggak diketahui oleh orang lain. Setelah kita meminta dosa kita itu ditutup rapat-rapat oleh Allah, kita minta juga kepada Allah dari istighfar kita, ya Allah, jauhilah dampak buruk dari dosa yang kami lakukan ini. Itu istighfar. Faghfirli, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Karena tidak ada lagi yang bisa mengampuni dosa ini kecuali siapa? Allah. Gak ada. Ingat itu. Garis bawahi sebesar-besarnya. Garis bawahi. Tidak ada dosa yang bisa mengampuni dosa tersebut kecuali Allah. Gak ada yang bisa mengampuni dosa ini kecuali Allah. Di dunia mungkin bisa. Di dunia kita salah nih di dunia. Supaya jangan sampai di persidangan, siapkan dalam amplop, cek sekian juta, sekian ratus juta. Terbebaskan kita dari kesalahan. Taruh di bawah meja, terima, selesai. Itu di dunia. Nanti gak bisa kita mau sogok Allah. Di persidangan Allah kita dipanggil, Fulan, Fulana, dosanya A, B, C.
wah kita merasa diri kita ini orang paling kaya di dunia. Ya Allah, bisa nggak dengan satu rumah ya Allah? 3 mobil, tambah 3 mobil lagi dah ya Allah. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa mengampuni dosa-dosa kita itu hanya Allah. Cuma gimana caranya kita mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Ya dengan perbanyak istighfar. Di antara istighfar yang terbaik dari lafaz-lafaz istighfar yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah sayyidul istighfar. Demikian kajian yang singkat ini yang dapat kita kaji, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai dilupakan amalan ini. Usahakan, berkomitmen, berjanji istiqomah untuk mengamalkan doa ini, karena doa atau zikir ini sangat baik sekali untuk kita amalkan. Ingat tadi keutamaannya, siapa orang yang membaca ini di siang hari, dia meninggal di siang hari tersebut, maka dia masuk dalam surga. Dan siapa orang yang membacanya dalam kondisi yakin betul dengan zikir ini di malam hari, kemudian dia meninggal dunia di malam itu, maka diharapkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Baik, ternyata sebelum kita tutup ada pertanyaan. Baik. Ada di sini sedikit pertanyaan ya. Menegaskan saja atau mungkin ada, ya kita bacakan pertanyaannya. Bismillah. Afwan Ustaz, saya pernah dengar manusia akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Ya, ada, tapi itu bukan hadis ya. Walaupun ada yang mengatakan itu hadis tapi lemah. Jadi ada sebuah ungkapan yang mengatakan man asya ala syai' mata alaihi. Siapa orang yang di masa hidupnya membiasakan sesuatu, maka dia akan mati dalam kondisi sesuatu tersebut. Kalau dia meninggal, kalau kebiasaan sehari-harinya dia baca Quran, bisa jadi dia meninggal dalam kondisi baca Quran. Ada orang kebiasaannya dia sholat, perbanyak sholat, lalu tiba-tiba saat sujud dia meninggal dunia. Nah, itu diantara contoh yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan ungkapan ini. Siapa orang yang membiasakan sesuatu, maka dia akan meninggal pada kebiasaan tersebut. Nah, tadi ada penjelasan dari Ustadz bahwa ada orang yang antara dirinya dengan surga tinggal sahasta lagi. Lalu kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu kemudian dia masuk neraka. Ini gimana nih korelasinya? Bagaimana menghubungkan antara satu ungkapan tadi, ada orang yang membiasakan dalam hidupnya itu, maka dia akan meninggal dalam kondisi apa yang dia biasakan tadi. Tapi ada juga hadis sahih dari Rasulullah SAW, siapa orang yang dia sudah beramal, orangnya soleh sekali, tapi antara dirinya dengan surga Allah tinggal satu langkah lagi, satu hasta lagi. Lalu di detik-detik itu dia melakukan amalan-amalan buruk, lalu dia divonis masuk neraka. Gimana nih menghubungkan keduanya ini? Kata para ulama, ini bukti bahwa kita tidak boleh pede dengan amalan kita. Ini yang pertama. Ibu-ibu sekalian, kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang yang tidak ngaji. Karena percuma apa yang kita lakukan saat ini. Ibu-ibu sekalian duduk sekarang di sini, lalu pulang nanti ngelihat tuh tetangga-tetangga yang kita lewati nggak ngaji. Wow, ada merasa
kayak bangga sendiri, ujub namanya. Ujub. Saya dari ngaji loh. Hati ini berbisik gitu. Saya dari ngaji loh. Saya masih sempat ngaji loh. Kamu itu kan sama seperti saya, ibu rumah tangga juga. Kok kamu gak terlihat di masjid loh? Saya berarti lebih baik daripada kamu. Nah itu, hati-hati. Jadi percuma nanti amal soleh yang dilakukan itu, sampai di akhir-akhir hayatnya, dia beramal, tapi amalan yang dia lakukan itu, riya, ingin dipuji, habis beramal, sombong, ujub, merasa dirinya yang paling suci, merasa dirinya yang paling soleha, orang-orang yang selain daripada dia adalah orang yang tidak baik. Nah, itu bahaya terhadap amal solehnya. Makanya kita kan nggak tahu nih ya. Kita sebagai orang yang melihat orang lain yang beramal soleh, kita nggak tahu dia nih amalannya itu tujuannya apa. Dia ikhlas, dia riya, ada ujubkah dalam amalnya itu? Setelah dia beramal dia ujub atau enggak? Kita kan nggak tahu. Itu kan urusan dia dengan Allah. Yang kita tahu dia ini ibunya solehah. Yang kita tahu dia rajin datang kajian. Yang kita tahu dia rajin berinfak. Yang kita tahu dia ini orangnya ramah. Orangnya suka menghibur. Itu yang kita tahu. Oh ternyata di balik amal solehnya itu ada hal-hal duniawi yang dia harapkan. Itu percuma. Sehingga sepanjang hidupnya dia beramal soleh ini, ya wajar kalau dia meninggal dalam kondisi masuk ke dalam neraka gitu. Wajar di akhir-akhir hayatnya, lalu dia beramal soleh, bisa jadi dia beramal soleh, pulang dari kajian, meninggal dunia dia. Kita sebagai manusia biasa melihat, Masya Allah, ini orang soleha sekali. Tapi kita nggak tahu niat dia datang kajian itu apa. Jangan sampai ada niat unsur duniawi. Ustadz, saya datang kajian ini nggak enak kalau nggak hadir. Kenapa ibu? Saya kan pengurus Ustadz. Saya pengurus. Nanti kalau saya nggak kajian, ditanyain mulu. Mana aja bu? Kemarin nggak kelihatan loh. Nggak enak saya kalau ditanyain gitu. Hati-hati. Hati-hati. Terancam apa yang kita lakukan nggak ada pahalanya. Ibu ngapain ngaji bu? Ya Ustadz, ya lumayan lah. Mohon maaf, misalnya apa misalnya? Biasanya tujuan orang mau kajian itu apa? Hati-hati. Jangan sampai ada unsur duniawinya. Karena nanti nggak ada apa-apanya yang kita dapatkan. Cuma dapat capeknya doang. Duduk 1 jam di sini ngapain? Mending kita duduk di rumah, ngopi, ngeteh, habis itu tidur. Mending itu. Daripada kita duduk di kajian ini, harapannya untuk mendapatkan nilai dunia. Pujian kah? Supaya dianggap orang lah. Supaya nggak enakan lah. Ada lagi ibu-ibu yang misalnya supaya dapat A lah, supaya dapat B lah, supaya dapat inilah. Tapi itu semuanya unsur duniawi. Ingat, kita pulang dari sini gak ada pahalanya. Nah itu mungkin bisa dipahami korelasinya antara satu ungkapan tadi, orang yang terbiasa dalam satu kebiasaan di semasa hidupnya, bisa jadi Allah akan wafatkan dia dalam kebiasaan itu. Nah ada orang yang dia biasa amal soleh, tapi kenapa kok di akhir-akhir hayatnya dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama, menunjukkan bahwa kita tidak boleh terlalu pede dengan amalan soleh yang kita lakukan. Yang kedua, jangan sampai ibadah amal soleh yang kita lakukan itu tercacati oleh unsur duniawi. Apakah itu riya, ingin dipuji orang, ingin dianggap orang, atau ujub. Ujub, merasa diri ini lebih baik daripada orang lain. Merasa diri ini lebih soleha dari orang lain. Itu dihindari. Hindari sikap-sikap seperti itu di saat kita beramal, karena khawatir amalan yang kita lakukan tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab.
Demikian. Tidak ada lagi yang bertanya ya? Barakallahu fikunna. Semoga Allah SWT memberkahi umur kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga kita, memberkahi harta kita. Semoga saudara-saudara kita yang sakit saat ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang saat ini masih terlilit hutang, yang punya hutang, semoga Allah memberikan kemudahan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita, kesehatan, dan dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala